Karena kita sudah tahu ceritanya tentang Elifas, Bildad, dan Sofar. Kok dibilang kebaikan? Nah, ini yang kita mau pelajari. Adakah kebaikan dari Elifas, Bildad, dan Sofar? Karena kita tahu ketiga sahabat dari Ayub ini ditolak oleh Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Saatnya kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Urapi kami semua yang hadir. Kami percaya lewat firman-Mu, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menjadi kekuatan buat kami. Kami percaya juga firman ini yang akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Amin. Luar biasa nih, Pak Heru baru pulang nih dari Jawa nih. Oke, nanti kita dengar kesaksiannya hari Rabu. Sharing saya pagi hari ini buat Bapak Ibu. Berjudul, saya kasih judul Kebaikan Elifas, Bildad, dan Sofar. Yang sudah tahu cerita ini, saya harus disclaimer dulu gitu. Nanti Bapak Ibu berpikir kok Jafar ngajarin yang salah. Karena kita sudah tahu ceritanya tentang Elifas, Bildad, dan Sofar. Kok dibilang kebaikan? Nah, ini yang kita mau pelajari. Adakah kebaikan dari Elifas, Bildad, dan Sofar? Karena kita tahu ketiga sahabat dari Ayub ini ditolak oleh Tuhan. Oke, pembacaannya kita pagi hari ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13. Kitab Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di atas kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dengan dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam kita Yesus Kristus, saya sudah awali tadi. Kalau kita sampai di cerita ini, maka seringkali kita bereaksi negatif terhadap ketiga sahabat Ayub ini. Setelah saya merenungkan pembacaan kita pagi hari ini, saya pun diberkati. Diberkati, sangat luar biasa diberkati. Dalam membangun sebuah hubungan, ternyata itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu teman, yang kedua itu sahabat, yang ketiga itu saudara. Saudara itu bukan cuma sekedar yang kita nyanyi di gereja. Kau saudaraku, bukan. Saudara di sini adalah tingkatan dari sahabat, itu menganggap, misalnya saya menganggap Pak Heru bukan orang jauh lagi, tapi keluarga. Sehingga saya memanggil Pak Heru sebagai saudara. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ternyata hubungan, menjalin sebuah hubungan itu ada 3 tingkat. Teman, sahabat, dan saudara. Nah, tak heran kalau gereja kita punya moto adalah Kingdom Family. Berarti kita sudah satu tingkat sebenarnya di atas sahabat. Nah, kalau kita belajar pagi hari ini tentang sahabat Ayub, berarti luar biasa. Mereka bukan cuma teman, tapi sahabat. Bahkan kalau saya melihat cerita ini, sebenarnya sudah naik lagi ke atas. Bukan cuma sahabat, tapi saudara, keluarga. Kenapa? Karena mereka datang melihat Ayub.
mereka mendengar penderitaan Ayub, mereka datang menghibur Ayub. Walaupun kita tahu di akhir ceritanya bagaimana ketiga sahabat Ayub ini. Tapi ada hal yang kita mau pelajari dari ketiga sahabat Ayub ini yang luar biasa di awal-awal cerita. Dan bukan selanjutnya dari cerita ini. Bukan itu. Tapi di awal cerita ini. Ternyata ada 3 kebaikan dari sahabat Ayub ini. Apa 3 kebaikannya? Ayat 11a dikatakan begini. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suwa serta Sofar orang Naamah. Kenapa saya tulis besar itu Elifas orang bin Teman, Bildad orang Suwa, Sofar orang Naaman? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Elifas itu orang Teman. Bildad orang Suwa. Soar orang Naamah. Kita sedikit belajar dulu. Jadi ketiga sahabat ini berarti bukan satu tempat. Tapi jauh-jauh semua. Saya coba mencarinya di dalam sebuah peta Alkitab. Warna merah ini adalah tempat tinggal dari Ayub, yaitu Tanah Uz. Memang di peta ini atau di sejarah Alkitab tidak pernah ditulis tepatnya kota tempat tinggal ketiga sahabat ini. Cuma dibilang sekitar, dan sekitar. Bapak Ibu perhatikan, Teman ternyata kota ini atau negara ini berada di sekitar Midian atau Edom. Jadi ternyata kota ini atau tempat ini lebih dekat ke tempatnya Ayub, Tanah Uz. Di peta Alkitab cuma dibilang di sekitar Midian, di sekitar Edom. Dia tidak menentukan secara tepat. Sedangkan Suwa, tempatnya tinggal Bildad, dibilang di peta Alkitab di sekitar Sungai Efrat. Jadi saya warnain aja semua yang warna kuning itu yang Sungai Efrat itu. Jadi nggak tahu di mana. Tapi dibilang di sekitar Sungai Efrat. Sedangkan tempat tinggal Sofar itu nama Libanon sekarang atau Syria ke atas. Di sekitar situ. Nah Bapak Ibu perhatikan antara tempat tinggal Bildad, Naamah, Elifas, ternyata nggak ada yang berdekatan. Semua jauh-jauh Bapak Ibu. Nggak ada yang dekat. Yang paling dekat dengan tempat tinggal Ayub cuma Elifas, orang Teman ini. Tempat tinggalnya Elifas. Nah Bapak Ibu bayangin, mereka mendengar kabar tentang Ayub yang menderita. Dari jauh-jauh mereka mau datang ke tempat Ayub. Bersepakat. Dan saya percaya bukan satu kebetulan untuk membuat kesepakatan itu. Saya juga tidak tahu di mana mereka bertemu, terus dari tempat itu mereka sama-sama ke tempat Ayub. Alkitab tidak memberitahu kita. Tapi dengan jarak-jarak yang jauh ini saya percaya bukan hal yang mudah membuat sebuah kesepakatan. Apalagi kemajuan pada waktu itu bukan seperti sekarang, kemajuan teknologi. Kita punya WA, kita punya Facebook, kita punya handphone. Semuanya kita punya fasilitas. Bahkan untuk pergi ke tempat saudara kita yang mungkin jauh pun ada. Kita bisa naik mobil, kita naik pesawat. Tapi ini sangat jauh. Apalagi tempat tinggal kita. Mereka berusaha untuk datang menghibur. Dari ayat pertama ini apa yang kita bisa petik Bapak Ibu? Hal yang kita petik adalah mereka melakukan usaha yang penuh kesungguhan untuk datang menghibur. Melakukan usaha dengan penuh kesungguhan. Enggak mudah. Kalau mau dibalikan kepada kita saat ini, untuk kita berkunjung kepada teman-teman kita yang kesusahan, yang mengalami pergumulan, dekat rumah aja kita kadang enggak datang. Apalagi sudah jauh. Pasti alasan kita terlalu banyak. Dan kita akan bilang macet lah, susah lah, dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat ketiga sahabat Ayub ini luar biasa. Sehingga Alkitab menulis dengan kata sahabat.
Jadi mereka melakukan usaha dengan penuh kesungguhan. Kenapa saya menulis judul kebaikan Elifas, Bildad, dan Sofar? Sebenarnya saya menulis judul membangkitkan empati dan simpati. Tapi kalau saya cuma menulis judul membangkitkan empati dan simpati, maka kita cuma berputar di situ. Tapi kita kalau bicara tentang apa kebaikan ketiga sahabat ini, maka kita bicara secara luas. Kata usaha dengan penuh kesungguhan bukan cuma bicara tentang bagaimana kita peduli terhadap sesama. Bagaimana kita peduli terhadap orang yang mengalami pergumulan hidup. Kata usaha yang penuh kesungguhan sama dengan kita juga melakukan sebuah ibadah. Apakah kita melakukan itu dengan penuh kesungguhan? Diusahakan dengan penuh kesungguhan. Apakah kita melakukan sebuah pekerjaan dilakukan dengan usaha yang penuh kesungguhan? Bukan setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh. Sebab setengah-setengah pun percuma. Pagi hari ini kita mau belajar dari ketiga sahabat Ayub ini. Usaha yang penuh kesungguhan. Melakukan sesuatu dengan usaha yang penuh kesungguhan. Tidak setengah-tengah. Tidak main-main. Apapun itu di bidang Bapak Ibu. Di dunia pekerjaan Bapak Ibu. Melakukan usaha dengan penuh kesungguhan. Bukan cuma di ibadah. Bukan cuma hal-hal rohani. Tapi dalam segala hal. Kita melakukannya semua dengan usaha yang penuh kesungguhan. Satu kali pas saya masuk di sebuah gereja. Sebuah gereja 15 menit sebelum mulai, WL-nya sudah ada di situ dan WL-nya nunggu itu apa? Singers belum datang, butuh 2 lagi. Singersnya nggak datang. Ditunggu-tunggu. Akhirnya si WL bilang begini. Kebetulan saya duduk di bangku ke depan urutan kedua, dekat pemusik. Bukan gereja kita. Bukan gereja di bawah kita, tapi di gereja lain. Terus WL-nya bilang begini. Dia panggil yang bawa apa itu? Bawa kolektan. Sini kalian dua, sini kalian dua. Kalian ada tugas nggak? Ada Pak, tapi nanti ibadah kedua. Apa? Kolektan. Udah, WL-nya, singersnya nggak datang. Naik. Tuh Kak, kami nggak tahu lagunya. Pokoknya nyanyi aja. Yang penting untuk Tuhan. Ya bukan begitu juga kalau buat saya. Kalau melakukan sesuatu, apalagi untuk Tuhan, ya lakukan usahanya dengan penuh kesungguhan. Nggak ada istilah bilang begini, nyanyi aja biar fast, yang penting hati. Ya nggak bisa seperti itu. Kalau kita memang melakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukan dengan usaha yang penuh kesungguhan. Bukan cuma sekedar yang penting hati, yang penting hati. Suara fals, ya nggak bisa. Segala sesuatu dilakukan untuk Tuhan, pasti usahanya dengan penuh kesungguhan. Poin yang pertama yang kita pelajari adalah, mari lakukan usaha dengan penuh kesungguhan, seperti sahabat. Dari jauh-jauh mereka mau datang. Yang kedua, apa yang kita mau petik dari kebaikan ketiga sahabat Ayub ini? Ayat 11b, Bapak Ibu perhatiin. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Mereka bersepakat mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Poin kedua ini ada lanjutan dari poin pertama. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin, jauh-jauh dari tempat mereka, hanya untuk datang menghibur Ayub. Bapak Ibu bayangin kalau saya udah bilang tadi, kalau kita sudah jauh, kita nggak mau datang. Orang meninggal pun kita nggak mau datang. Pengalaman saya dengan almarhum Pak Thomas dulu, kadang-kadang cuma kita berdua yang datang. Orang nggak mau datang. Udah jauh. Tapi mereka cuma mengucapkan bela sungkawa, mereka datang. Apa yang kita mau petik dari cerita ini? Motivasi yang penuh kesungguhan. Mungkin Bapak Ibu akan melihat saya dan berkata, ya iyalah Jafar, mereka mau datang ke Ayub, pasti sungguh-sungguh lah, motivasi tidak ada motivasi. Betul. Karena dia sudah miskin, ya betul. Tapi kalau mau jujur, yuk kita belajar dari poin kedua ini. Dalam hukum sosial, orang tua saya sering bilang begini, ada kabar orang meninggal tuh. Dia bilang, pergi ke sana, nggak enak. Supaya satu saat kalau ada keluarga kita juga yang meninggal atau kesusahan, mereka juga mau datang. Benarkah itu?
secara hukum sosial, iya, kalau kita bersosial. Betul. Kita datang, maka orang berpikir mereka juga akan balas datang. Tapi dalam pemahaman firman, waktu kita melakukan sebuah kebaikan, seperti ketiga sahabat ini, apakah kita butuh balasan lagi? Tidak sebenarnya. Sehingga waktu mereka datang ke tempat Ayub, memang benar-benar motivasi murni, hanya untuk menghibur Ayub. Mereka juga mungkin tidak mau menginginkan balasan dari Ayub. Oh ya, mau diperhatikan. Karena sifat naluri manusia begini. Kalau kita memperhatikan orang lain, kita ingin supaya orang lain juga memperhatikan kita. Itu sifat naluriah manusia. Tapi ajaran firman Tuhan mengajarkan kita supaya bagaimana kita melakukan dengan motivasi yang sungguh. Kalau supaya Bapak Ibu bisa menangkap hal ini, saya kasih gambaran aja. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap. Kenapa kalau kita ke pesta, sebelum masuk ke pesta kita kan bawa amplop tuh. Di depan itu ada daftar nama. Apa gunanya itu? Bapak Ibu pasti tahu. Apa gunanya itu? Yang pertama, kedua pengantin akan mencari tahu siapa yang datang. Kedua pengantin akan tahu, oh ini datang, ini tidak, oh ini datang. Dan satu saat, kalaupun mereka menikah nanti, yang datang itu atau ada keluarga mereka juga akan datang lagi. Itu kan sistemnya. Tapi kali ini kita mau belajar dari ketiga sahabat Ayub, luar biasa. Jauh-jauh hanya untuk datang menghibur. Poin yang kedua ini luar biasa. Saya jujur Bapak Ibu waktu baca ini dan merenungkan ini saya diberkati. Jauh-jauh hanya datang untuk menghibur. Motivasinya memang sungguh. Mau menghibur Ayub. Motivasi yang penuh kesungguhan. Apa motivasi kita? Dalam bekerja, dalam pelayanan, apakah hanya sesuatu yang kita butuhkan dengan berkat? Motivasi sudah salah. Apakah waktu saya mau menghibur misalnya Pak Heru dalam kesusahan, saya berharap supaya Pak Heru juga menghibur saya juga sudah salah. Karena melakukan sebuah kebaikan sebenarnya nggak ada timbal balik. Yang akan membalas sebenarnya Tuhan. Cuma kalau kita sudah suntikan ke kepala bawah, Pak Heru juga akan memperhatikan saya kok. Lah itu berarti sudah salah. Motivasinya sudah salah. Begitu juga dengan pelayanan. Apa motivasi kita? Apakah penuh dengan kesungguhan? Saya hari-hari ini ngelihat di Instagram lagi heboh. Gak tahu di sini ada anak muda tentang film Squid Game. Setelah saya nonton, filosofi di film itu luar biasa. Orang melakukan permainan anak-anak walaupun mati harganya. Tapi mengejarnya uang. Di akhir film itu menulis sebuah filosofi yang sangat bagus. Manusia tidak ada yang baik kalau sudah memegang uang. Film itu luar biasa. Nah, apa motivasi kita hari-hari? Mari kita lakukan motivasi yang penuh kesungguhan. Artinya bukan motivasi yang salah. Tapi motivasi yang benar-benar pure, murni. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Kalau Bapak lihat lukisan ini, ada satu sahabat Ayub yang mengoyakkan jubahnya. Di belakang Ayub itu istrinya. Saya juga baru ketemu nih lukisan ini. Lukisan yang luar biasa. Apa yang kita mau petik dari poin yang ketiga dari cerita ketiga sahabat Ayub? Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, lalu menangislah. Saya kasih beri warna rada tebal, menangislah dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di atas kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dengan dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan. Apa poin yang ketiga? Poin yang ketiga adalah reaksi yang penuh dengan kesungguhan. Mereka menangis dengan suaranya. Kalau Bapak Ibu pernah membaca cerita tentang Yesus menyembuhkan anak Yairus, waktu Yesus sampai ke rumah itu, orang sudah menangis. Dan Yesus bilang, ngapain kalian menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Mereka semua tertawa.
ada budaya di orang Yahudi, kalau keluarganya sedikit, maka mereka menyewa peratap-peratap. Jadi hanya untuk membangkitkan emosi dari setiap orang yang datang melihat orang yang meninggal. Jadi disewa, dibayar orang yang menangis itu. Supaya orang yang datang juga ikut menangis. Tapi kali ini kalau Bapak Ibu lihat baik-baik, tulisan Alkitab ini, menangislah mereka dengan suara, reaksi yang penuh kesungguhan. Yang kedua, mengoyakkan jubah. Kalau ada budaya di sana, kalau ada orang yang meninggal, atau kesusahan, mereka akan mengoyakkan jubah mereka. 7 hari kemudian, baju itu dijahit lagi, tapi dengan bahasa anak muda, dijahit asal. 30 hari kemudian, maka baru dijahit dengan lebih baik. Semakin banyak sobekannya, maka orang bisa tahu berapa banyak kedukaan orang yang dialami. Jadi yang kedua, mereka mengoyakkan jubah, menaruh debu di atas kepala, tanda juga kedukaan, menemani Ayub selama 7 hari 7 malam, dan tidak mengucapkan sepatah kata. Poin yang ketiga, Bapak Ibu belajar dari sahabat ini, reaksi yang penuh kesungguhan. Sungguh-sungguh kalau bereaksi. Kalau sekarang kan sering kita dengar dari para hamba Tuhan, reaksi orang-orang sekarang udah beda. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu yang sering kita dengar. Nah, bagaimana reaksi kita terhadap saudara-saudara kita? Bukan cuma yang mengalami kesusahan. Bagaimana reaksi kita melihat orang senang, apakah kita juga ikut senang? Bagaimana reaksi kita melihat orang yang susah, apakah kita juga ikut susah? Atau kita cuma melakukan hal itu cuma ada 2 hal. Yang pertama, kita ikut bereaksi karena ingin menghormati orang tersebut, atau berpura-pura bereaksi supaya orang tersebut melihat kita. Tapi mari Bapak Ibu, poin yang kedua, apapun yang kita lakukan, bereaksilah dengan penuh kesungguhan. Tapi yang positif pasti, bukan sekedar pura-pura. Di poin ini saya melihat bahwa ketiga sahabat Ayub ini mampu membangkitkan yang namanya, baru di sini saya bisa angkat, empati dan simpati. Kalau simpati kita cuma merasa kasihan, tapi empati masuk ke dalam orang itu, kita turut merasakan penderitaan orang itu. Ketiga sahabat Ayub mampu mengeluarkan reaksi mereka, empati mereka, merasakan keberadaan. Pagi hari ini, 3 hal ini yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu. Mari lakukan usaha dengan penuh kesungguhan, punya motivasi yang penuh kesungguhan, dan yang ketiga, mari bereaksi dengan penuh kesungguhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.